jelasin yang persyaratan yang ada di form pendaftaran yang aku jelasin di paling awal Oke, nih, dokumen highlight-nya paling apa awal. ya? Highlight yang ada di form pendaftaran. Di form pendaftaran sih mungkin di tahun aku persyaratannya seperti ini, tapi kemungkinan besar agak sama atau Agak mirip sama. ya. Kalau beda ya beda dikit lah paling. Kalian bisa cek aja sih. Untuk persyaratan di form pendaftaran itu pertama tentunya isi semua personal info diri kalian, lalu language proficiency level. Language proficiency level itu bukan IELTS ya di form pendaftaran, tapi lebih ke kalian ngisi manual. Jadi kayak selain kalian fasih dalam bahasa Inggris, bahasa apa lagi sih yang kalian kuasai, mungkin di level mungkin A2, A1, B2 itu kalian manual. Tapi kalau misalnya kalian nggak ada proficiency bahasa asing selain bahasa Inggris tidak diisi, nggak apa-apa sih, di strip aja. Lalu habis itu juga previous scholarship, di situ kalian juga harus nge-state kalau misalnya kalian di S1 nerima beasiswa, kalian juga ngisi di situ, jelasin beasiswanya apa, kalian menerima apa aja sih, mungkin living cost, tuition fee, lalu habis itu mungkin allowance dan sebagainya, kalian jelasin di situ di formnya. Lalu kalian juga apakah apply bantuan finansial dari pihak lain, mungkin kalian juga bisa ditulis di situ. Itu untuk S2 ya? Yang untuk daftar ininya? S2, S3. S2, S3 ya. Form itu. Itu berarti boleh dapat bantuan finansial dari luar juga ya? Bisa double? Bisa, kalau kalian apply untuk bantuan dana ya, bantuan dana. Berarti boleh ada bantuan tambahannya. Ya, asalkan kalian tapi itu setelah diterima atau sebelum? Apakah nanti mungkin teman-teman, aduh nanti mau mengaruhi nggak ya gitu? Itu bisa ketika kalian mau apply atau ngeplan untuk kedepannya, ya. Rencana kedepannya. Berarti nggak ada ketentuan kan, kalau di Indonesia kan kayak ada ketentuan gitu, kadang beberapa beasiswa kayak nggak boleh dapat beasiswa lain gitu. Berarti kalau di sini nggak ada ketentuan. Kalau untuk gitu beasiswa lain itu tidak diperbolehkan, tapi untuk bantuan dana masih diperbolehkan. Asalkan kalian nge-state memberi keterangan di form pendaftaran ini ya. Jadi kayak mungkin kalau lagi riset atau apa terus dapat bantuan dana kayak gitu ya? Iya, mungkin ya bantuan dana yang seperti itu, yang bukan research gitu, lain ya? atau project gitu dari mungkin dosen di S1 atau dosen di mana gitu yang memberikan bantuan untuk research atau project kamu kedepannya di S2. Yang kedua pastinya studi plan atau academic interest descriptions. Jadi kalian bisa milih nih antara kalian bikin studi plan atau sebuah statement atau sebuah description mengenai pelajaran-pelajaran yang kalian minati, yang kalian mau ambil di Chulalongkorn University. Jadi kalian jelasin kenapa kalian minat di program ini, terus ambil course apa aja gitu. Itu bisa dicarikan, bisa di searching lah di website-nya. Ada contoh-contohnya sih banyak. Kalau misalnya study plan, apply untuk beasiswa di luar negeri itu banyak di Google sebagai referensi sih, fondasi lah. Lalu habis itu yang ketiga, foto terbaru latar belakang bill yang aku mention tadi ya. Jadi kalian, dan ini semuanya itu digital, jadi bukan kalian harus ngirim ke kampus dalam bentuk fisik, bukan. Kalian dalam bentuk digital semua nih. Dan ada ketentuan di form kalian harus ngetik, nggak boleh handwriting is strictly banned. Nggak boleh malah handwriting ya teman-teman. Berarti jangan di print ya. Biar kelihatan rapi sih mungkin ya tujuannya. Itu baik sih ya tujuannya, biar. Dan itu sebenarnya memudahkan sih. Jadi nggak perlu nge-print gitu. Lebih ramah lingkungan. Terus lalu nomination letter itu optional.
Jadi nomination letter itu contohnya kalau misalnya kalian daftar S2 di Cula, kalian dapat nomination letter dari dosen atau institusi di S1. Kalau kalian dapat beasiswa S2 di Chulalongkorn, kalian bakal balik ke kampus itu untuk mengajar sebagai dosen. Itu nomination letter. Jadi dosen atau institusi memberikan surat keterangan kalau siswa ini tuh bakal kembali lagi untuk ngajar di kampus kami. Kalau misalnya keterima atau memperoleh beasiswa ini. Jadi kayak surat rekomendasi lah intinya. Tapi lebih kayak apa ya? Garansi. Iya. Letter lah kayak untuk memperkuat memperkuat dokumen. Untuk nomination letter ini opsional kalau misalnya kalian nggak punya, jadi nggak usah dilampirkan, nggak apa-apa nih. Kayak aku sama sekali nggak melampirkan nomination letter. Dan teman-teman aku kebanyakan mungkin beberapa dari mereka juga nggak melampirkan nomination letter karena emang keterangannya opsional. Jadi lanjut ada lagi jadi yang perlu di highlight. Yang terakhir nih, persyaratan di form pendaftaran itu scan berwarna sertif IELTS atau TOEFL. Harus berwarna ya. Harus berwarna. Ya, itu wajib untuk yang scan berwarna sertif English Proficiency. Oke, udah ya di situ. Oke. Oh ya, mungkin aku agak kepo. Untuk pengalaman kerja gimana? Harus kerja dulu atau enggak sih sebenarnya? Kayak kadang ada yang kalian harus muncul nih pertanyaan-pertanyaan. Kalau S2 di luar negeri pasti harus punya working experience nih atau pengalaman kerja atau organisasi aja ini udah cukup gitu sebenarnya. Kalau di Chulalongkorn University Scholarship ini sih nggak ada ketentuan kita harus working experience. Jadi kalau misalnya kalian baru lulus S1, kalian mau daftar beasiswa ini, kalian diperbolehkan untuk mendaftar. Soalnya beberapa dari teman aku juga previously juga nggak punya pengalaman kerja literally kerja yang di office. Kalau untuk internship atau organizational experience sih bisa menjadi nilai plus aja sih di CV. Jadi untuk working experience ini tidak diwajibkan. Ya, tapi bisa nilai plus ya. Menjadi nilai plus. Tentunya yang relate ya tapi. Relate sih. Ya.